terlebih dahulu kita membaca doa. Doa akan dipimpin Iqbal. Silakan Iqbal. Bersiap berdiri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Biar tambah semangat. Mana semangatmu? Bagus semuanya. Jelas ya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Apakah kalian semua tadi pagi bernafas? Bernafas. Hari ini kita akan membahas bagaimana tubuh bisa menghirup udara dan bagaimana tubuh bisa mengeluarkan udara. Oke? Nah, perhatikan. Lanjut. Di sini belum. Nah, sebelum Bapak masuk, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyusun organ-organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu membuat model organ pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, nanti dengan mempresentasikan hasil karya, siswa dapat menilai organ pernapasan pada manusia. Seperti itu. Lanjut dulu. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Bernafas. Lihat, yang satu sedang melakukan kegiatan menghirup, yang satunya mengeluarkan. Ini adalah kegiatan bernafas. Nah, apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup O2. Ayo, apa O2? Oksigen. Tepuk tangan untuk Ayu. Yang kedua, mengeluarkan CO2. Apa CO2, Iqbal? Karbon dioksida. Tepuk tangan untuk Iqbal. Bagus. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di samping. Kamu lihat, apakah gambar ini sama atau tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak sama ya? Lanjut. Kenapa bisa tidak sama? Lah,
Mengapa bisa berbeda ya? Jika memang berbeda, mari kita buktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sebelumnya, mari kita tonton video ini terlebih dahulu. Lanjut. Perhatikan dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia. Kita saksikan video berikut ini ya. Oke, before we study, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus.
Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Demikian materi kita hari ini tentang organ pernapasan manusia. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita tutup sehamdallah. Oke, bagaimana? Sekarang Bapak bertanya sekarang. Video itu tentang apa? Ayo. Pernapasan manusia. Nah, supaya lebih paham, ya, supaya kalian lebih maksimal memahami, di sini Bapak punya sebuah gambar. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Ya, ini adalah gambar tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, David. Ini adalah apa, David? Hidung. Tepat sekali. Silakan tempel, David. Depan. Hidung. Bagus. Hidung. Ya. Bagus. Yang kedua, apa? B. Apa B itu apa? Faring. Tepat sekali. Silakan tempel apa di depan? Faring. Tempel. Mana faring? Ini. Tempel. Bagus. Ya. Yang ketiga, Iqbal. Apa yang C ini, Iqbal? Laring. Bagus, Iqbal. Tempel. Yang keempat, ada yang bisa yang keempat apa? Bayu. Apa Bayu? Trakea. Tepat sekali Bayu. Silakan tempel ke depan Bayu. Yang E, ada yang bisa yang E? Belly, belly, bronkus. Tempel belly. Bagus. Yang F, ada yang bisa? Ayun, apa Ayun? Paru-paru. Paru-paru. Tepat sekali. Silakan tempel ke depan. Yang terakhir, yang di bawah, ada yang bisa? Diafragma. Diafragma. Apaan lagi? Silakan apaan? Tempel. Nah, bagus ya. Ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia dimulai dari hidung, setelah itu taring, bronkus, paru-paru dan diafragma. Nah, di dalam rongga hidung terdapat yang namanya bulu hidung. Nah, apa fungsi bulu hidung? Menyaring kotoran yang masuk. Pinter semuanya ya. Setelah itu ada faring. Ini faring di sini. Setelah itu ada laring di sini. Trakea. Ada bronkus, cabang, paru. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru itu ada berapa? Dua. Paru-paru ada dua. Nah, di bawah ini ada yang namanya diafragma. Apa diafragma
pertama itu batas antara rongga. Pintar semuanya. Ya, ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Di sini Bapak juga punya ini. Ini contoh sistem pernapasan pada manusia. Hidung, paru, lari, kemudian trakea, bronkus dan paru-paru. Jika udara masuk, maka paru-paru akan membesar. Seperti ini. Ya, paham? Oke. Sebelum Bapak lanjut, apa ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan bagi kelompok. Kelompok pertama, Bayu Pratama dan Umar Faruk Ramadhani. Silakan bergabung. Silakan bergabung. Ya. Kelompok 2, Asyafira Sibron Soleha dengan Feni Hairun Nisa. Silakan bergabung. Kelompok 3, Widatul Askia dan Qurratul Ayuni. Silakan bergabung. Kelompok 4, Iqbal dan Dafir. Silakan bergabung Dafir. Bawa kursinya. Bawa kursinya. Kelompok 5, Muhammad Afandi dan Muhammad Wahid Anwari. Ya. Nih, saya bagikan eksperimen. Kalian akan membuat eksperimen. Widatul Askia, Qurratul Ayuni, kemudian Kelly, Bayu Pratama. Mana tadi? Iqbal. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian seperti pada masalah yang tadi. Bagaimana udara bisa masuk dan bagaimana udara bisa keluar. Nah, apakah kalian sudah bawa alat-alatnya? Sudah. Bawa gelas? Gelas. Sedotan? Balon? Karet? Oke, gunting? Nah, sekarang di situ sudah ada tata cara pembuatannya. Silakan kalian buat seperti apa manusia bernafas, menghirup udara dan bagaimana mengeluarkan udara. Silakan dikerjakan. Tidak usah terburu-buru ya. Yang penting hasilnya bagus. Silakan.
Iya. Ini. Ambil. Kaki. Nih petunjuknya ini ya, petunjuknya ada di sini, petunjuknya lihat petunjuknya. Nah, ini kurang tinggi, ini kurang tinggi bang. Ini ya. Jangan terburu, tidak usah terburu-buru ya. Yang hasilnya harus rapi, bagus ya. Lihat dulu, tidak usah terburu-buru ya. Buat rapi mungkin, jangan terburu-buru ya. Lagi direng. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih lama. Coba Pak, coba Pak. Ayo coba ke kamera itu. Sudah bagus. Ini tapi tarik atas ini pelan-pelan. Nanti ini diisi ya. Ini diisi. Cium. Lah, satu sobek. Ya, masuk ini. Ini yang tadi ini dari sini ya pelan. Nah, ini mana yang baru? Tarik ya. Jangan terburu-buru, nanti ini diisi ya. Ini baru terakhir.
gabung lagi nih ya. Sudah rapi. Nilai. Bisa. Ini masih ini kalau masih seperti ini tarik lagi sedikit asal dulu biar rapi. Kan ada yang bilang coba. Ini ya. Sama. Ya, ayo. Semangat. Kenapa udara bisa masuk? Kenapa ini bisa membesar? Ketika ke atas udaranya. Oke, sudah. Terus bayu pertama dan baru akan bisa. Ini kenapa bisa membesar? Ya. Bisa. Lakukan penarikan coba kali. Nah, apa yang terjadi? Ini apa namanya? Pak Yuda. Pak, ternyata Pak, bagaimana proses ini episode? Itu di mana? Di eksperimen jika ditarik maka akan kenapa aku bisa membesar itu dijelaskan. Terus ketika didorong ke atas maka akan keluar sehingga baru-baru pinter. Gus, silakan ditulis. Iya, ini dikerjakan. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Ini organ apa aja yang sudah kamu buat? Di sini. Dan nomor 2, lakukan penarikan diafragma ke bawah. Tarik. Nah, ketika
ketika ditarik apa yang terjadi? Nah, itu dijelaskan. Lakukan penarikan diafragma ke atas, dorong ke atas. Bukan. Nah, apa yang terjadi? Jadi, dijelaskan dulu, ya. Kesimpulannya apa dari praktek ini? Yang tulis siapa namanya ini? Wahid Alwari dan Afandi. Ya. Ini eksperimennya, lakukan penarikan ke bawah. Jika ditarik ke bawah, nah, apa yang terjadi? Nah, itu ditulis. Ketika paru-paru ditarik ke atas, dorong ke atas, apa yang terjadi? Mengecil. Silakan ditulis, ya. Gitu. Apa perubahan itu karbon? Bosan dulu ya. Asyafira Hizbon Solita. Silakan dibuat praktiknya. Silakan dieksperimenkan. Keluar. Kempes. Pak, tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika paru-paru membesar itu karena ketika paru-paru membesar itu karena
Sudah selesai semuanya? Apakah sudah siap? Selesai semua? Selesai. Oke, supaya tambah semangat saya kasih mana semangatmu? Bagus, tetap semangat berarti ya. Nah, sekarang karena sudah selesai semua, apakah ada yang mau ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Ayo, silakan ke depan, ayo mempresentasikan hasil karyanya, silakan. Sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pernapasan manusia. Ketika dia namanya ke bawah, maka paru-paru akan besar. Dan apabila dia berada ke atas, maka paru-paru akan mengecil. Inilah yang bisa dibuat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Ayu. Selanjutnya ada lagi yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Iqbal, silakan Iqbal ke depan. Bagus Iqbal ini ya. Laki-laki yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan organ pernapasan manusia. Ini contohnya. Jika dia ke bawah, paru-paru akan membesar, dan jika dia ke atas, paru-paru akan mengecil. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan kepada Iqbal. Ada yang ditanyakan. Ya, Ayu silakan. Kenapa paru-paru bisa membesar? Karena ada oksigen yang masuk. Karena ada oksigen yang masuk. Paham Ayu? Paham. Paham. Silakan Iqbal. Tepuk tangan dulu yang mulia untuk Iqbal. Selanjutnya ada lagi yang mau maju? Feli, silakan Feli ke depan. Bagus Feli ini.
dekat satu dengan kelompok saya yang bernama Vira. Nah, jika diafragmanya ke bawah, maka paru-paru akan membesar. Jika diafragma ke atas, paru-paru akan mengecil. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Cukup Feli. Tepuk tangan yang meriah untuk Feli. Ya. Bagus. Semuanya berani maju ke depan. Apakah ada lagi yang mau ke depan? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kelompok yang maju ke depan. Bagus, ya. Masing-masing kelompok sudah dapat menjelaskan kenapa udara bisa masuk, kenapa udara bisa keluar. Ternyata udara bisa masuk karena diafragma tertarik ke bawah, sehingga paru-paru membesar. Dari paru-paru yang membesar, udara akan masuk. Nah, ketika diafragma ke atas, paru-paru akan mengecil sehingga udara akan keluar. Itulah hasil eksperimen kalian. Coba lihatkan hasil eksperimennya. Coba atas semuanya. Bagus, semuanya dapat menyelesaikannya dengan baik. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, semuanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah. Tetap semangat? Semangat. Mana semangatmu? Bagus, semuanya tetap semangat. Karena kalian sudah bisa membuat seperti apa itu paru-paru, seperti apa itu pernapasan. Oleh karena itu, saya bagikan evaluasinya sekarang, ya. Tidak usah terburu-buru mengerjakannya, dibaca dengan teliti, kemudian dijawab, ya. Nanti nilainya langsung akan saya share. David, Afan, Wahid, Feli, Widya, Bayu, ya, semangat kerjanya Bayu. Kemudian Iqbal, ini Iqbal, Faruk, Umar Faruk Ramadhani, Syafira, dan yang terakhir Qurratul Ayuni. Tidak usah terburu-buru mengerjakannya, pelan-pelan saja, ya. Dibaca dengan teliti. Jika ada yang merasa kesulitan menjawab soal, silakan bertanya kepada Bapak, ya. Ya, Iqbal. Kenapa Iqbal? Ya. Kenapa? Kamu itu berfungsi sebagai penyalin udara. Bagaimana tadi? Benar atau salah? Ya. Silakan. Soalnya berbentuk AKM, ya. Soalnya berbentuk soal AKM. Karena kalian akan sebentar lagi akan menghadapi AMBK. Soalnya sudah berbasis hot, ya. Jadi dibaca dengan teliti, dipahami lalu dijawab, tidak usah terburu-buru. Ya, kenapa Ayu? Kemana? Sila, fisik, ya. Ya, Feli. Hah? Mau telur kan 16 susun lah organ pernapasan dengan baik dengan satunya.
apa? Nomor 2 apa? Itu bukan. Ya? Nomor 2 di silang. Nomor 2 disilang. Ini aja. 1 apa? 2 apa? 1 apa? Tidak usah terburu-buru supaya nilainya bagus. Kenapa Iqbal? Ya, Pilih. Bayu tinggal di daerah yang begitu. Bayu sering bernafas menggunakan hidung. Kenapa ya Bayu sering menggunakan hidung? Nomor 5. Ya. Jika ada yang kesulitan silakan bertanya karena soalnya sudah soal quotes ya. Soal quotes. Soal yang nanti kalian gunakan untuk ANBK. Jangan terburu-buru menjawab. Ya. Jangan terburu-buru menjawab karena itu adalah soal quotes. Soal yang membutuhkan kemampuan literasi dan numerasi. Tidak usah terburu-buru. Nomor 5. Bayu tinggal di daerah nomor 2. Bayu sering bernafas menggunakan hidung. Kenapa? Ya, kenapa Bayu sering bernafas
silakan dikumpulkan ke depan. Satu dulu. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua. Tunggu. Masih belum, tinggal satu orang, Feli. Tidak apa-apa, tunggu, bersabar. Panas banget. Sudah, Feli? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Bapak akan simpulkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Pelajaran hari ini tentang apa? Manusia. Manusia bisa mengeluarkan oksigen, bisa mengeluarkan karbon dioksida karena paru-paru mengempis. Ketika udara masuk, paru-paru akan besar. Ketika udara keluar, paru-paru akan mengecil. Itulah yang dinamakan dengan pernapasan. Ketika manusia menghirup udara, maka paru-paru akan membesar. Ketika manusia mengeluarkan udara atau karbon dioksida, maka paru-paru akan mengecil. Apakah ada yang belum dipahami? Apakah semuanya sudah paham? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bisa membuat sesuatu untuk dijadikan eksperimen. Coba lihat, acungkan tangan ke atas. Iya, itu yang sudah kalian buat, ya. Oke, berarti pelajaran sudah selesai, ya. Apakah tetap semangat? Sekali lagi, mana semangatmu? Wah, tepuk tangan. Bagus. Oke, karena pelajaran sudah selesai, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin apa? Silakan apa? Bersiap berdiri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran itu, marilah kita membaca doa bersama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tangan buka atas, turun ke bawah. Tangan dilipat, mulut ditutup, duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mau dosen? Mau.